Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahyal Khairi. Saya akan membawakan materi Al-Quran Hadis tentang kukuatkan iman melalui beramal soleh dengan benar dan ikhlas. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan Bukhari dari Hakim bin Hizam. Nah, yang pertama adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, yang mana hadisnya berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani wa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan. Mana artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun atau datang dua malaikat kepadanya. Lalu salah satunya berkata, Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan yang satunya lagi berkata, Ya Allah, berikanlah kehancuran atau kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya ataupun bakhil. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, isi kandungan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sesungguhnya para malaikat berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti harta orang-orang yang berinfak. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti dengan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah As-Saba ayat 39 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Mana artinya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Memperhatikan ayat tersebut, sesungguhnya harta yang diinfakkan tidaklah hilang dari genggaman kita, tetapi sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya, bahkan yang lebih baik dari yang diinfakkan. Dan demikian pula Rasulullah SAW menjelaskan bahwa para malaikat mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat dengan menghancurkan dan membinasakan orang-orang yang bakhil atau kikir terhadap hartanya. Sebagaimana orang yang beriman, yakinlah bahwa doa para malaikat pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah banyak contoh kejadian dalam kisah-kisah terdahulu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan orang-orang yang bakhil terhadap hartanya. Dan begitu pun sebaliknya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kedermawanan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtadha wa hum min khasyatihi mushfiqun. Yang mana artinya, Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka ataupun mereka dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Nah, masuklah kita kepada hadis yang kedua, yaitu hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairun min yadis sufla wabda biman ta'ulu wa khairus sadaqati an zahri ginna wa man yasta'fif ya'iffahu Allahu wa man yastaghni yughnihillahu an uhaibin. Rawahul Bukhari. Yang mana artinya dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekahlah yang paling baik adalah dari orang yang cukup untuk kebutuhan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya. Dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkan.
mengerjakannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, isi kandungan dalam hadis riwayat Bukhari dan Hakim bin Hizam, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Namun demikian bukan berarti jika kita diberi sesuatu oleh orang lain, kita tidak boleh menerimanya. Jika ada orang yang memberi hadiah, maka boleh diterima. Hal ini pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW menegur sahabatnya, yaitu Umar bin Khattab, karena Umar tidak mau menerima pemberian Rasulullah SAW. Maka Rasul pun menegurnya, sebagaimana sabdanya, ambillah pemberian ini, harta yang datang kepadamu, sementara engkau tidak mengharapkan kedatangannya dan juga tidak memintanya, maka ambillah. Dan apa-apa yang tidak diberikan kepadamu, maka jangan memperturutkan hawa nafsumu untuk memperolehnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan demikian, jika ada yang memberi, tidak dilarang untuk menerimanya, akan tetapi dilarang untuk meminta-minta. Nah, meminta-minta dilarang keras dalam syariat, kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa. Rasulullah SAW mengilustrasikan akibat meminta-minta bahwa seseorang yang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini menggambarkan bahwa meminta-minta tanpa ada kepentingan yang sangat mendesak adalah suatu kehinaan yang berakibat dosa. Dalam hadis yang lain, Rasul pun bersabda, barang siapa yang meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka ia seolah-olah memakan bara api. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah juga menjelaskan bahwa menafkahi keluarga yang menjadi tanggungan adalah harus menjadi prioritas utama dibandingkan memberi nafkah orang lain. Maka mulailah berinfak dengan mencukupi kebutuhan diri sendiri, lalu orang menjadi tanggungan kita, lalu orang lain menjadi tanggungan kita. Berinfak untuk dirimu lebih baik daripada selainnya. Rasulullah SAW dalam hadisnya bersabda, ibda binafsika fatasaddaqu alaiha wa in fadala syai'un fali ahlika. Mulailah dari dirimu, bersedekahlah untuknya, jika ada sisa maka untuk keluarga. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillahi wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran ladzi anfaqtuhu ala ahlika. Yang mana artinya, 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan seorang hamba atau budak, 1 dinar yang engkau infakkan untuk orang miskin, dan 1 dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, maka yang lebih besar ganjarannya ialah 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluarga. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah ini juga menjelaskan bahwa sedekah atau infak terbaik adalah setelahnya tercukupi kebutuhan keluarga, dan yang berhak mendapat nafkah lebih awal adalah keluarga terdekat dan orang-orang yang menjadi tanggungan. Selanjutnya, dalam hadis ini juga mengabarkan bahwa Allah akan memelihara orang yang memelihara dirinya atau ifah, dan Allah akan mencukupkan orang yang mencukupkan kebutuhan dirinya atau qanaah. Ini terlihat dalam kalimat, maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Ini bukti bahwa orang yang ikhlas menerima ketentuan bahwa rezeki itu dari Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga dan memelihara kesuciannya. Perilaku seperti ini demikian hanya akan lahir dari orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Maka berinfaklah, karena
infak merupakan bukti dari keutamaan iman seseorang. Demikianlah materi kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini dapat bermanfaat dan dapat diamalkan di kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.